Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang solat tapi masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang beribadah tapi diancam menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan orang ini padahal dia rajin beribadah, dia tunaikan hak-hak Allah, dia menjadi orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan solatnya, tapi solatnya tidak bisa menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu sifat yang dibenci oleh Allah, ada satu sifat yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya ada si fulanah, dia rajin beribadah kepada Allah, ibadahnya sangat luar biasa, tapi saya ragu dengan orang ini ya Rasulullah. Wa taqumul lail, dia rajin bangun tengah malam, bermunajat, mendirikan solat, menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat solatnya. Wa tasumun nahar, dan juga orang ini adalah rajin berpuasa di siang hari, sanggup lapar menahan makan dan minum di siang hari untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang ini ya Rasulullah, wa tu'zi jiranaha bilisaniha, lisannya sangat tajam, menyakiti tetangganya, suka mencaci maki, suka sumpah serapah. Apakah amalnya yang baik bisa menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau lisannya yang tajam, yang suka mencaci maki itu, yang suka membicarakan aib saudaranya itu, membuat dia sengsara, membuat dia hancur, membuat dia menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau orang ini tidak bertaubat kepada Allah, tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hiya min ahlin nar, dia akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ternyata orang yang sholat luar biasa, puasa di siang hari untuk mendekatkan diri kepada Allah, hablum minallahnya baik, tidak cukup hanya hablum minallah saja yang baik, tapi hablum minan nas juga harus baik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran,
Dhuribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Manusia itu senantiasa akan berada dalam kehinaan, kata Allah, kalau dia tidak menjalin hablum minallah, hablum minan nas. Kalau dia tidak menjaga hablum minallah dan hablum minan nasnya. Maka ini adalah pokok penting dalam kehidupan kita. Tidak hanya orang itu bagus ibadahnya, salatnya luar biasa di hadapan Allah, puasanya luar biasa, Senin Kamis dikerjakan, Ayyamul Bid dikerjakan, puasa 6 hari di bulan Syawal apalagi, hanya baik saja hubungannya dengan Allah, tapi dengan tetangganya saling cakar-cakaran, saling bermusuh-musuhan, saling mencaci maki, sebab lidah yang tidak punya iman, yang tidak bertanggung jawab, menyebabkan orang ini akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah satu gambaran yang besar dalam kehidupan manusia. Betapa banyak manusia itu menjadi hamba Allah yang hina kalau dia tidak menjaga hablum minan nas, hubungannya sesama dengan manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, 5 hari sebelum wafat Rasulullah naik ke atas mimbar. Man kuntu jalattu lahu zahran, siapa yang pernah aku cambuk pundaknya ketika aku ingin mencambuk kuda dan onta, ujung cambuk itu mengenai pundaknya, merasa sakit hati, hari ini ingin membalas, haza zahri, ini pundak Muhammad, falyastaqid minhu, silahkan balas, silahkan tuntut, silahkan yang mau mengadili saya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang. Rasulullah pun orang yang suci, orang yang bersih, orang yang baik hatinya, tidak ingin membawa dosa-dosa manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau itu orang yang baik, padahal beliau itu orang yang bersih hatinya, tapi dengan manusia beliau sangat berhati-hati. Bagaimana dengan kita yang sering banyak silap dan salah? Maka kita banyak koreksi diri. Tuba liman sakhalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung seseorang yang mengoreksi dirinya sendiri sehingga tak sempat membicarakan aib orang lain. Maka orang yang senantiasa mengoreksi dirinya sendiri, dia akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang disiplin dalam dosa, dia akan menjaga mulutnya supaya tidak mencaci maki, supaya tidak sumpah serapah kepada manusia-manusia yang lain. Maka sifat yang semacam ini sangat disenangi oleh Allah, sangat disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapapun orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam saja. Maka ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, dia akan sanggup melontarkan kata-kata yang menyenangi hati orang lain, tidak akan sanggup melontarkan kata-kata yang membuat orang lain terluka, yang membuat orang lain merasa sakit hati. Maka itulah orang yang beriman. Maka dia akan menjaga mulutnya untuk senantiasa berkata yang baik-baik. Pepatah Arab mengatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung kepada lisannya. Banyak orang yang masuk surga karena lisannya, juga banyak orang yang masuk neraka disebabkan karena lisannya. Maka kita jaga baik-baik lisan kita supaya kita tidak menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.